Hampir 2 bulan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pemerintah terus melakukan upaya pemulihan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian masyarakat. Situasi serupa juga terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah lebih dari 1 bulan pasca banjir bandang dan tanah longsor, masyarakat perlahan mulai bangkit dan menata kehidupan mereka kembali. Dan untuk mengetahui update terkini pemulihan pasca bencana di 2 daerah tersebut, kami telah terhubung dengan 2 jurnalis Metro TV, ada Adinda Vinka di Kabupaten Aceh Tamiang dan Safira Prameswari di Tapanuli Selatan. Kita akan ke Aceh Tamiang terlebih dahulu. Adinda Vinka, bagaimana situasi terkini di sana dan pemulihan pasca bencana? Vinka, apakah bisa mendengar suara di studio? Iya, Vinka, lalu bagaimana dengan juga pemirsa, memang sudah masuki hampir 2 bulan pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera, khususnya di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Ini memang pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan, yaitu salah satunya di bidang kesehatan. Kami sempat menyambangi juga berdasarkan pantauan kami, ini di RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang ini sedang dilakukannya pengeboran bor sumur untuk mendapatkan sumber mata air bersih untuk memenuhi kebutuhan di RSUD Muda Sedia ini. Dan juga memang berdasarkan informasi untuk pengeboran sumur bor ini dilakukan dari awal Januari sampai dengan saat ini masih terus dilakukannya pengeboran bor sumur untuk mendapatkan air bersih. Di titik-titik sumur bor yang ada di RSUD ini memang banyak sekali, tetapi titik sumur bor yang sedang dilakukan pengeboran ini merupakan titik sumur bor pusat untuk mendapatkan sumber air bersih yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan yang ada di RSUD Muda Sedia ini. Dan juga berdasarkan pantauan kami, baik di pekarangan maupun di jalan dan juga di fasilitas-fasilitas yang ada di RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang ini sekarang sudah berangsur membaik. Walaupun memang banyak sekali masih ada lumpur-lumpur material yang masih dibersihkan oleh para petugas, baik dari Kementerian PU, dari BNPB, maupun juga dari TNI Polri yang siap sedia membantu untuk membersihkan material-material lumpur yang ada di sekitar rumah sakit maupun yang ada di dalam rumah sakit. Tetapi meski seperti itu, memang untuk operasional yang ada di rumah sakit ini masih terus dilakukan walaupun dengan fasilitas-fasilitas yang memang terbatas. Dan juga kami sempat menyambangi sekolah-sekolah, yaitu dalam bidang pendidikan ini dari awal minggu kemarin sudah dilakukannya pembelajaran normal kepada murid-murid yang ada di sekitar Kabupaten Aceh Tamiang ini. Pembelajaran baik dari guru maupun dari siswa ini sedang dilakukannya pada minggu kemarin, walaupun dengan alat-alat yang terbatas juga dan seadanya. Tapi untuk bangunan-bangunan yang terdampak atau rusak cukup parah ini dialihkan ke tenda-tenda sekolah darurat. Dan juga untuk sekolah-sekolah yang bangunannya masih bisa dipakai ini mereka masih terus dilakukan di gedung-gedung sekolah mereka yang memang tidak terlalu terdampak cukup berat. Dan juga baik dari relawan dan juga pemerintah ini terus memberikan bantuan berupa alat tulis kepada para siswa untuk memenuhi kebutuhan mereka belajar. Dan juga untuk dari bidang ekonomi ini di pasar, kami sempat menyambangi Pasar Pagi Kuala Simpang. Ini untuk kegiatan jual beli yang ada di pasar ini sudah mulai kembali dilakukannya kegiatan jual beli baik dari pedagang maupun pembeli. Ini kemarin sempat terlihat sedikit ramai walaupun memang tidak terlalu banyak warga-warga yang memang membeli barang-barang yang atau bahan makanan pokok yang ada di pasar. Dan juga berdasarkan informasi dari pedagang, memang harga di pasar ini sedikit relatif naik dikarenakan adanya efek dari pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, sehingga harga-harga sayur mayur dan juga bahan makanan pokok ini sedikit lebih naik. Dan juga kami sempat mewawancarai pedagang, pembeli memang harganya sedikit naik dan mereka berharap untuk harga ini akan segera turun. Demikian Elma dan juga Valeri.
Baik, dari Adinda Vinka di Aceh Tamiang, kita akan beralih ke Safira Prameswari di Tapanuli Selatan. Safira, bagaimana kondisi warga di sana dan juga bagaimana rangkaian pemulihan pasca bencana yang sedang berlangsung saat ini di Tapanuli Selatan? Baik, selamat pagi Elma, Valeri dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya di Kecamatan Botong Toru, memang kini kian membaik karena memang saat ini sudah memasuki masa pembersihan dan juga renovasi daripada infrastruktur dan juga bangunan-bangunan yang ada di beberapa desa terdampak. Selain itu juga kondisi dari masyarakat memang sudah berangsur membaik karena memang saat ini aktivitas sudah mulai normal, baik dari anak sekolah sudah kembali belajar meskipun harus belajar di tenda darurat, lalu juga bantuan dari pemerintah memang dan juga dari swasta memang hingga kini masih terus berdatangan sehingga memang untuk kebutuhan sehari-hari dari masyarakat ini masih terpenuhi. Meskipun demikian, yang diharapkan oleh masyarakat terkait bantuan yang saat ini adalah hunian karena memang pasca bencana banjir dan juga tanah longsor pada November lalu, rumah-rumah yang ada di desa-desa di Kecamatan Batang Toru ini hampir rata semuanya dengan tanah, sehingga memang salah satu yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah hunian, baik itu hunian tetap maupun hunian sementara. Lalu saat ini juga memang masih banyak masyarakat yang tinggal di posko pengungsian, tetapi ada juga masyarakat yang sudah mulai mengungsi karena memang mendapatkan BLT atau bantuan dari pemerintah sebesar 600.000 per kepala keluarga selama 3 bulan ini. Dan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan BLT ini, rencananya akan ditempatkan di hunian sementara, yaitu dari Kementerian ESDM. Kementerian ESDM memberikan sumbangan sebanyak 267 unit tenda darurat untuk hunian sementara selagi menunggu hunian tetap akan dibangun. Dan memang hunian tetap ini baru rencananya akan dibangun karena saat ini masih proses perataan tanah dengan rencananya seluas 15 hektar untuk menampung 721 rumah dari ketiga desa terdampak, yaitu di Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan juga Desa Ek Ngadol, yang mana saat ini memang kerusakannya cukup parah. Dan saat ini sudah memasuki proses perataan tanah sehingga memang masyarakat berharap agar pembangunan hunian tetap ini akan dapat berjalan dengan cepat karena memang dari pemerintah merencanakan hunian ini akan selesai atau rampung sebelum memasuki masa Lebaran 2026. Dan selain hunian tetap juga yang salah satu dibutuhkan oleh masyarakat adalah sektor ekonomi karena memang banyak masyarakat yang memang mengandalkan sektor pertanian, tetapi saat ini lahan-lahan pertanian sudah hancur. Begitu Valeri dan juga Elma. Safira Prameswari melaporkan dari Tapanuli Selatan dan sebelumnya ada Adinda Vinka dari Aceh Tamiang. Terima kasih, selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.